Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita masuk di pertemuan ketiga untuk web programming 1. Kemudian kita akan masuk di materi CSS. Apa CSS? CS apa? Nama motor CSS lain? Nggak tahu CSS. Terus ini style. Oke. Tahu dari mana? Dari Google Dari Google. Oke. Enak ya, bisa searching. Yang dulu nggak ada searching. Oke, ya sebelum kita bahas, kenapa? Silakan. Ya. Gitu. Kalian pernah nggak lihat apa ya? Seseorang itu pakai baju tiba-tiba sama dengan kalian. Pernah. Sering. Jadi Shopee. Oke. Atau pas lagi Jumatan gitu. Keren ya? Kayak Jumatan. Baju di kamisnya sama, baju kamu sama, fotonya sama. Padahal kalian ada niatan gitu. Oke, CSS sini ke sini. Style sheet. Jadi ini adalah sebuah seragam yang bisa dipakai di mana saja. Ini seragam yang bisa dipakai kemana saja. Makanya kalau kalian lihat apa itu, topi itu sama gitu. Tapi muka tetap beda ya. Itu yang dimaksud dengan style sheet. Ya. Style sheet. Sheetnya ini yang bikin kamu. Jadi misalkan ada sebuah website, ya. Di sini ada satu komponen misalkan. Dia sudah di style sedemikian rupa lah, misalkan warnanya biru, kemudian bentuknya panjang segitu, kemudian sudah di style lah. Terus dia orang lain, saya pengen juga style begitu. Oh, pengen sama nih. Apa kita ngetik ulang? Enggak. Tapi nggak pakai nih, panggil sistemnya, taruh di sini jadi. Itu yang namanya style sheets ya. Jadi ada tinggal dipakai, tinggal diletakkan ke kita aja. Sama kayak saya kan saya pakai rompi. Ketika nanti ada teman saya mau pakai rompi saya, kamu beli aja di sana gitu. Sama gue gitu. Itu aja. Itu style sheet ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya daripada tidak pakai style sheet. Sebenarnya bisa bikin website tidak pakai style sheet, bisa. Bagus bisa, tapi ribet. Karena apa? Ganti ulang. Dan ganti ulang tuh belum tentu sama. Iya kan? Ketik ulang tuh belum sama. Kita copy paste belum sama juga, desainnya, ukuran dan segala macam. Dengan style sheet itu pasti dipastikan sama. Asal satu toko lah yang bahasa seperti itu. Asal satu file yang dipanggil. Berbeda dengan yang apa ya? Yang berbeda. Beda. Kamu kok beli topi di situ? Padahal sama bentuknya, tapi beda harganya. Kalau 200 satu saja. Sudah dari situ sudah beda. Itu yang dimaksud dengan style sheet. Jadi ketika ada style di sini, ada desain-desain di sini, tinggal panggil saja dan tidak akan berubah. Jadi kalau saya mau mengubah ukuran di sini, desain di sini, saya tinggal ubah file ini aja, maka semua yang terintegrasi dengan di sini akan berubah. Simple gitu. Itu yang dimaksud style sheet. Tapi kalau definisi lengkapnya di sana, silakan lihat di e-book yang saya berikan. Tapi secara harfiah teknisnya seperti itu. Makanya kalau kalian lihat di Facebook, di Instagram, semuanya sama kan, seragam, story-nya begini, aneh begini, nanti labelnya ukurannya segini, mau dimanapun sama. Itu sudah style sheets. Oke.
Nah itu kita akan coba belajar itu. Nah kalau kemarin kita sudah bikin satu halaman biasa saja dan kita tidak pakai CSS. Dan sekarang kita akan pakai CSS. Kalau di buku itu ada di ebook yang ada di Classroom itu CSS-nya ya simple saja, sangat sederhana. Oke. Di sini ada yang ikut atau pernah lihat saya ambil analogi lagi deh, kayak di bangunan gitu kan. Kalau di bangunan dulu orang bikin atap itu pakai apa? Eseng kan? Eseng. Coba lihat di gedung sana, itu sama merek atap kita tuh Multiroof. Sama kan? Ya itu tinggal dipanggil, tinggal tuk jadi kita sama-sama atap, fungsinya sama dan segala macam. Nah, itu. Nah, di website juga filosofinya seperti itu ya. Kita akan buat di sini. Oke, cara buatnya gimana? Ya, ini saya masih ada di kalian pakai text editor apa? Visual Studio Code. Nah, kalau masih ekstensinya ditambahkan saja biar nggak gitu. Ketikanya di sana live server, nanti biar ada enak lah. Kalau saya biasanya di komputer dulu ini pakai ini live server. Beda dengan yang lain ya. Live review juga boleh. Tapi live server lah yang umum. Ini fungsinya apa? Ini ekstensinya di sini ya, extensionsnya di sini. Jadi ketika ada perubahan tanpa kita refresh dia langsung ada perubahan sendiri lah. Live server di sini diinstal saja. Ada mahasiswa baru ya? Kamu mahasiswa baru ya? Baru kan? Bukan. Oh, nyasar sini. Silakan. Jadi kamu sekolah di mana? Sekolah di mana? Di sini. Iya, maksudnya di teknik listrik. Oh iya sih. Semester berapa, Mas? Semester 1. Oh. Sudah diinstal? Ini lagi saya installing. Ini mungkin internetnya lola banget nih. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu ini kita apa ya? Buat dulu deh. Kayak internet saya tadi. Nah, ini sudah bisa. Live server kan ya? Iya, live server. Sebelum membuat web server, kita harus buat dulu folder ya, terserah mau di mana. Sesudah membuat live server, kita buat folder di mana saja. Saya misalkan di Victor deh. Wah, terlalu banyak. Terserah aja di mana. Nanti kita arahkan dia ke project ya, misalkan latihan CSS. Oke. Jadi saya sudah punya folder di latihan CSS ya. Saya arahkan ini. Kita harus arahkan folder yang di file ya. Di file kita arahkan projectnya, kemudian pilih open folder ya, bukan open file, open folder. Nanti diarahkan kita mau kemana. Saya tadi simpannya di sini dan di sini. Select folder. Nanti ada folder kita di sini. Nah, ini ya, walaupun kosong ya. Nah, ini yes, trust author. Sudah ada foldernya. Ujung kepala.
Ketika sudah melakukan pembuatan atau men-select folder di sini, file, kemudian save open folder di sini, nanti kita gampang lagi membuat file, tidak harus balik ke folder ini. Kita bisa buat langsung di sini nih. Kasih nama aja dia, misalkan index.html. Nah, akan dibuat kan? Nah, kemudian kalau pengen bikin kerangka secara otomatis di text editor HTML.25 enter atau tab, maka akan dibuatkan secara otomatis full rangka dari sebuah text editor. HTML ya. Mungkin tinggal diganti namanya, misalkan latihan CSS internal. Latihan CSS internal. Jadi CSS itu ada dua ya, ada internal dan eksternal. Oke. Seperti ini, dan kemudian nanti kita langsung coba. Nah, cobanya gimana? Saya nggak tahu cobanya gimana ya secara resminya, tapi biasanya kalau klik kanan itu live servernya ada nih. Open with live server. Right click atau klik kanan open with live server. Kalau mau biasanya dia langsung ngebuka tuh. Nah, kalau mau ya. Kalau belum mau biasanya belum bikin foldernya tuh, belum dibikin. Menentukan foldernya belum dibikin. Nah, ini sudah ada nih, latihan CSS internal. Enaknya gampang ya. Misalkan begini nih. Kita mungkin punya 2 monitor mungkin ya. Jadi nggak perlu bolak-balik gitu. Capek jarinya. Misalkan bikin seperti ini. Nah, misalkan seperti ini kan. Misalkan saya mau ada perubahan di sini, misalkan selamat datang. Ini kan nggak ngaruh ya. Ini cuma biarkan ketika saya Ctrl S nanti akan ada tampil di sana. Nggak perlu lagi refresh. Itu live server. Jadi dia bisa langsung melakukan refreshing. Ini kalau kalian monitornya multi layar ya atau multi monitor tuh lebih enak. Oke. Oke. Sudah. Oke, bagaimana untuk membuat CSS? Ya, yang pertama tadi ada internal sama eksternal. Kita buat dulu ya caranya gimana. Kalau internal itu berarti file konfigurasi style sheet itu ada di halaman ini saja, bukan di halaman lain. Kita buat caranya dengan tick style ya, STYLE. Kira nggak? Nah, itu kayak gitu aja nih, dirangkum dalam satu segmen. Yang gedein lagi. Jadi style sheet ini harus berada di dalam sini, tidak boleh di luar.
Oke, setelah kita sudah membuat tagnya ini ya, ini tagnya untuk bagian style sheets-nya, kita lakukan yang namanya percobaan lah ya. Oke, di dalam CSS itu kalau nggak salah ada dua, saya sering pakai dua saja, sebenarnya ada tiga, satunya saya lupa gitu. Ya. Jadi ada namanya pemanggilan sebuah design sheets-nya. Yang pertama itu ada yang namanya class, kemudian ada yang namanya ID, dan kemudian satunya ini yang namanya tag ya. Tapi tiga nih settingannya tiga, ada class, ID sama tag. Kita belajar hari ini. Kita belajar yang pertama dulu yang namanya ini yang paling mudah tag. Kalau saya salah nyebut tag itu coba cari di buku, mungkin saya salah nama itu. Yang pertama itu teknik menulisnya seperti ini ya. Misalkan saya pengen update ini dengan P ya. P kemarin apa ya? Ada yang tahu, masih ingat P apa? Oh, masih ingat ya. P ini paragraf. Artinya paragraf baru lah ya. Oke, sebenarnya. Oke. Nah, saya pengen setiap P ini ada propertiesnya. Jadi setiap P ini dia punya design sheet sendiri. Ya. Oke. Yang pertama itu sheets-nya, misalkan saya pengen page. Jadi saya settingannya begini doang nih. Ini agak masuk ke dalam biar enak. P begini, kemudian dalam pakai kurung merawal seperti ini. Oke. Ya, ini nulisnya begini. Kemudian desainnya apa? Misalkan T, saya pengen text color-nya warnanya kuning. Oke, jadi text color atau ada nggak text color? Atau color aja deh, color, nggak salah color aja. Nah, di sini color saya kasih nama dia blue. Oke, jadi semua P itu akan warnanya biru. Buktinya gimana? Kita save, maka nanti akan jadi warna biru. Ini bagian tag. Ini bagian tag. Biru. Kalau nggak percaya, bikin lagi P di sini. Bikin lagi P. Selamat datang. Halo Lapet gitu. Nah, kayak gini kan. Oke, itu semua jadi warna biru semua itu. Oke. Kalau tidak di dalam P, misalkan tes gini aja, dia tidak warna biru. Kira seperti itu ya. Itu gunanya tag. Jadi tag itu kan kayak P, kayak BR, kayak H1 dan semua tag-tag yang elemen yang ada di HTML itu kan tersimpan ya. Coba kalian lihat di buku itu apa aja elemen HTML. Ada P, ada H1, ada H2, H2, H3, kemudian BR, kemudian AHREF dan segala macam. Itu kan disebut tag ya. Nah, kalau tagnya sudah ada, gampang. Oke, contoh seperti itu. Oke, saya ganti misalkan saya pakai apa ya? Saya pakai hex deh, biar nggak kaku-kaku banget. 3 nih. Ya, lain biar itu. Saya pakai hex code ya, saya nggak hafal hex code. Nah itu ya teknisnya. Itu tag ya. Dan di dalam ini bisa semua ya. Misalkan tidak hanya color yang bisa disetting semua. Misalkan dia font size, misalkan font size. Kalau di sini biasanya sudah diatur nih. Small, large, setting large gitu. Terus nah dia akan gede. Oke, kemudian dia font atributnya bold misalkan. Font weight sih mungkin ya. Nah ini ada bold, kalian bisa atur. Nah itu
Jadi kalau kalian bikin P nggak perlu lagi setiap P di desain, ubah kayak di Word itu kan. Kalau kalian ngerti di Word, ini di bold itu enggak, padahal sama aja kelompoknya. Jadi kayak, tapi dengan style sheet itu lebih enak. Ini masih di internal ya. Okay. Tahu saya mau rubah dia menjadi font style, coba kita ketikkan font style. Di sini banyak ya. Saya nggak bisa tes satu-satu di sini karena ini bagiannya banyak sekali. Misalkan italic dan segala macam. Nah, itu anu lah. Text transform nggak salah. Saya pengen dia huruf besar semua, gitu kan kita pakai capitalize. Ya. Nah jadi, salah ya? Uppercase namanya, sorry. Uppercase-nya gede semua nih. Nah itu, walaupun di sini dia huruf kecil, tapi tetap di sana huruf gede ya. Jadi masih banyak settingan yang ada di situ. Saya pengennya selamat datang itu backgroundnya warnanya hitam deh. Gimana caranya? Belakang kata selamat datang. Saya pengen ini backgroundnya warnanya hitam. Gimana caranya? Settingan CSS itu ratusan ya, nggak salah. Nggak mungkin bisa kita bahas. Ya itu butuh dicoba. Apa kira-kira? Backgroundnya warna apa? Iya. Kita bisa background color misalkan. Ada bisa kita cari black. Nah itu. Oke. Tapi saya pengennya sampai selamat datang aja, nggak usah seluas itu. Gimana? Padding, right? Kita kasih padding ya. Jadi kalian juga belajar nih desain ini padding, right? Misalkan 10 pixel. Nggak salah ini nih. Oh nggak ngaruh. Saya lupa. Padding auto mungkin. Saya agak lupa ya, kita cari tahu. Yang penting itu dulu. Oke. Nah itu dia. Harusnya di sini dia nggak padding inherit mungkin. Lupa nanti. Jadi kalau saya mau pakai hex tinggal pakai ini aja. Ini sorry backgroundnya ini. Ini white. Oh iya margin right, sorry ini margin right.
margin right nggak bisa ya, memang nggak bisa. Sudah yang ditanyakan tahu kok nggak CSS ya, enak CSS itu enak, kita udah ada beban, cuman kita harus sering latihan. Oke. Nah ini yang P ya. Nah ini yang P. Jadi itu yang P ya. Sorry itu yang tak menurut saya. Dan bagaimana ketika itu bukan tak? P-nya saya hapus. Kalau P-nya saya hapus itu selamat datangnya bakal normal kembali. Saya hapus nih. Nah itu dia sudah melepaskan diri dari seragamnya. Oke. Supaya dia tetap apa ya, tetap memakai tekniknya P itu dalam CSS-nya, walaupun kita nggak butuh P, kita harus kenal yang namanya kelas. Gimana teknik kelas? Kalau kelas itu di sini ada yang namanya div. Ya, ngetiknya itu begini ya, div sama dengan kelas gitu. Nah begitu bikinnya. Cuman kalau di text editor cukup titik ya, kemudian nama kelasnya apa, misalkan selamat datang, atau nama kelasnya itu header lah, misalkan header kayak gini kan. Ini tinggal di tab atau di enter, nanti akan terbuat otomatis secara otomatis ya, enternya. Nah itu jadi dibuat nih. Kalau kalian ngetik ini nggak apa-apa, ngetik aja. Tapi kalau pakai titik kelas kayak tadi ya, nah kayak gini, header, kemudian enter, maka akan otomatis dibuat. Ini teknik lama lah ya. Nah, oke, saya pengen header ini pakai P-nya kelas ini. Gimana caranya? Ini jelas P-nya ini saya hapus ya. Mungkin saya nggak pakai lagi. Atau mau buat P baru bisa. Caranya tinggal buat yang namanya titik. Nah, kalau kalian mau manggil kelas, pakai yang namanya titik header. Jadi kalau dia semacam titik, kalau dia di dalam style itu titik, berarti dia itu adalah kelas. Paham ya? Kalau dia kelas, itu manggilnya itu pakai titik nama kelasnya. Kalau ID nanti pakai, nanti ada tekniknya ya. Udah, nah ini header. Nanti selamat datangnya tinggal taruh di dalam div, tinggal diginikan aja. Jadi refresh, maka akan jadi seperti itu yang kembali. Ini kok nggak dilatih nggak bisa ya, walaupun kalian ngerti, ya, oh ini buat ini buat ini, tapi kok nggak dipraktekin nggak tahu hasilnya. Itu intinya, itu pemrograman tuh itu karena beda. Oke, paham? Ada yang kesulitan? Coba tanya saya kasih waktu tanya 5 menit lah. Sekarang saya pengen kalian bikin begitu tanpa CSS, gimana semua? Selamat datang biru tanpa CSS. Bisa nggak? Bisa. Caranya begini. Nih, saya bikin juga ya di bawahnya ya. Saya nggak pakai div, saya pakai selamat datang. Tapi saya butuh P ya. Saya butuh P sebagai pengapitnya aja lah. Kan ini paragraf baru. Ini STYL. Nah, ini STYL ya. Semua yang ada di sini saya copy nih. Saya pakai ini, saya taruh di sini. Ini jadi deh nih. Nah, kayak gini, kemudian isi P-nya apa? P-nya selamat datang 2 misalkan. Bisa ini. Nah, ini sama kan? Sama kan? Lebih enak mana? Yang di atas, yang di bawah, yang di atas. Kenapa?
Karena selama dia punya direktori bahasa. Punya apa ya? Punya beginian ini bisa dipanggil di mana aja. Header ini bisa dipanggil di mana aja. Tapi kalau begini nulis ulang terus nih. Setiap ada yang mau kita begini kan kita copy, kita taruh, kita tempel gitu. Gak enak. Ini gak enak nih. Misalkan saya mau bikin lagi selamat datang lagi, bikin lagi begini. Kalau di atas kan enak, ngubah satu ngubah semua. Kalau teknik begini enggak. Ini saya sering pakai tapi enggak semua, tertentu saja. Mungkin butuh sesuatu yang hanya dia saja yang ingin dirubah. Ya udah itu aja. Tapi kalau ini kemungkinan itu akan dirubah di semua page atau di semua bagian, ya saya harus pakai kelas yang tadi. Kalau enggak tag, kalau enggak kelas, kalau enggak IT. Oke. Dan kalau itu bisa dibuat lebih dari satu kan? yang mana? Ini. Ya, ya. Kalau nama yang sama nggak bisa. Kalau yang lebih dari sama bisa. Harus sama beda. Oke, saya akan buat lagi satu misalkan teks ya, kata-kata. Oke, jadi dalam kita membuat teks kata-kata itu sudah ada kata-kata yang ya. Jadi kalau kita mau bikin sebuah teks misalkan ya, kita harus daripada bingung ya. Daripada bingung kata-katanya apa, ya pakailah bahasa planet gitu. Nggak tahu nih artinya apa. Bahasa Yunani juga bukan, apa sih nggak tahu. Saya nggak ngerti ya. Ini artinya apa? Ini artinya mungkin kayak kalau kalian di phone itu yang kayak install phone itu, kalau pernah install phone ada box apa gitu, tulisan-tulisan itu. Itu ada tujuannya. Kalau ini nggak tahu. Lorem ipsum ini saya nggak ngerti. Tapi di copy saja. Ini tinggal saya taruh di sini misalkan. Nah, dia bikinnya begini nih. Nah, begini kan. Nah, ini saya pengen nggak begini juga lah, website saya jelek banget kan. Nah, bagaimana saya mau aturnya? Misalkan yang pertama, jadi kalian juga harus sering-sering ya membahas kayak gitu. Saya sendiri masih suka nggak tahu bagusnya gimana gitu. Makanya saya kalau dikasih job design saya lempar orang. Oke, jadi kalau perhatian ya, kalau antara objek sini dan objek sini itu namanya margin ya. Jadi ada pembatas, misalkan ada objek nih. Supaya objek itu tidak berdempetan kayak gitu, ini namanya margin ya. Jadi ada margin, kiri kanan, atas bawah. Ini harus paham. Oke. Nah itu. Nah kemudian kayak selamat datang. Nah selamat datang ini ada kotak. Selamat datang. Saya pengen selamat datangnya ini agak ke kanan dikit, itu bukan margin, itu namanya padding. Jadi ada batas ini dengan objek yang kotak ini namanya padding. Ya, padding. Boleh dites deh. Misalkan selamat datangnya ada digeser ke sana sedikit, butuh beberapa anu lah. Atau misalkan seperti ini, saya rubah paddingnya si selamat datang, si headernya. Paddingnya 10 kan? Nah ini 10 karena apa? 10 atas bawah semuanya. Tapi kalau saya mau rubah kirinya saja, bisa nih, ini 10 sudah ada. Kemudian saya tambahin lagi padding left, padding kiri. Saya tambahin misalkan 30 px atau 30 lah. Dia ke dalam tuh. Nah tuh, nggak ke dalam. Ke dalam. Tapi yang di atas nggak diambur ya. Sekarang saya pengen kalian bikin lagi pakai header, boleh pakai P, boleh orang ipsum itu gimana supaya bagus. Imajinasi sendiri lah, masa dosen terus yang bikin bagus. Imajinasi sendiri, kan halaman kalian. Kayak gimana tuh?
Cara ngambil Laurel Wilson tinggal ketik aja Google Laurel Wilson, nanti copy aja teksnya. Gimana supaya teksnya bagus, dikasih batas berapa, terus mau dikasih teks apa, itu urusan desainer lah ya, bukan urusan mentor itu. Atau mau kayak Facebook, mau bikin desain Facebook tuh sebenarnya kalau bagi saya mah gampang. Tapi kok dia bisa mikir begitu, ya jadi desain itu kalau neuron ngikutin orang tuh gampang ya. Tapi kalau menciptakan ilmu sendiri itu susah sebenarnya, makanya ada sekolahnya sendiri. Kalau neuron tuh gampang. Ada coba sudah ada marginnya. Oke. Itu margin atau padding nih? Dari sini ke sini. Ini tadi padding. Padding. Pakai P. Jadi tak sih bisa. Kelasnya itu P. Kalau P itu berarti pakai aku tinggal ketik aja P. Paddingnya 30 padding. Kok kamu bisa berjauhan gitu gimana cara? Ini ya. Iya. Tadi belum kita bisa dihapus lagi. Paddingnya 10. Mana? Bisa? Bisa mana ya? Oke, sudah. Nah, itu desain nantilah. Satu lagi nih. Ini sih. Header sudah, kemudian satu lagi tadi ID. Nah, ID ini apa? Oke. Oke, saya coba gedein aja biar lebih jelas. Oke. Saya coba pakai ID di sini. Jadi penulisan ID itu pakai tanda ini ya, kurung crash ini. Ini apa? Pagar.
Nah, kemudian nama ID-nya apa? Misalkan nama ID-nya tadi header, kemudian ini misalkan nama ID-nya paragraf gitu. Misalkan ID-nya par gitu aja. Sama tagnya gitu juga, teknisnya dan isinya apa. Misalkan saya kasih dia fontnya saya kasih dia size-nya misalkan small. Seperti ini. Gimana supaya itu terpanggil itu? Di sini kelihatan ya. Saya coba panggil. Kalau mau ngetik ulang bisa pakai div id sama dengan itu bisa ya. Saya coba cari dulu, nggak salah titik sudah koma mungkin. Saya lupa nih. Masa saya tulis ya. Div id. Nah ini id ya. Kalau tadi kelas, sekarang div id. Div id-nya apa? Div id-nya par. Mungkin aja keresnya nggak usah dibuka dan jangan lupa di close, tutup. Jadi apapun yang di dalam id akan jadi kecil ya. Oke, saya coba lorenz-nya saya masukkan di sana. Nah, ini dia. Nanti fontnya berubah itu. Oke, berubah ya. Kapan pakai ID, kapan pakai kelas, itu sebenarnya tergantung kalian saja. Contoh misalkan saya punya desain yang sudah selesai nih ya, sudah bagus banget pokoknya. Ya misalkan desainnya ini sudah bagus banget nih, yang ini contoh ya. Desainnya sudah bagus banget, saya nggak boleh ubah. Kalau ubah semua yang pakai ID, yang pakai kelas saya. Supaya ini nggak berubah, maka saya harus pakai ID lagi atau pakai kelas lagi satu. Misalkan ID namanya var. Jadi nanti di dalam div ID di kelas sama dengan atau div ID sama dengan ini bisa dua nih. Misalkan div ID 1, misalkan div ID Z, misalkan ini jadi gini, misalkan nanti spasi ada part. Nah ini bisa terbaca nih. Ada desain baru. Yang di bawah masih pakai div ID. Jadi yang div ID Z ini nggak bakal berubah karena nggak pakai part. Ini bisa seperti ini. Oke. Pentingnya kita membelah file, makanya ada artinya lah. Nggak mungkin yang membuat program ini, bahasa pemrograman ini, ngapain saya sudah ada kelas pakai ID lagi. Ini ada anunya, ada maksudnya. Belum lagi nanti nyambungnya ke bahasa pemrograman di backend-nya. Itu kita nggak bisa pakai kelas, harus pakai ID. Oke. Contoh misalkan saya coba rubah lagi nih. Yang di var saya mau marginnya saya mau tambahin. Margin kirinya sudah oke, margin kanannya sudah oke, tapi margin atasnya saya mau tambahin misalkan 20 ya. Nggak kebaca. Jadi emang 20 tuh macam-macam ya, ada 20px, ada 20-an. Kalau 20px tuh nggak ada anunya, nggak ada ukurannya, sedikit sekali ketinggian ini. X ini pixel ya. Oke, masih udah itu. Oke. Saya mau tambahin tadi paddingnya di sini 30.
Oke. Kalau kalian pakai Chrome itu ada ekstensi sendiri ya. Ini saya pakai Mozilla Firefox yang saya pakai Chrome. Ada nggak Chrome saya? Chrome ini berat sebenarnya ya. Kalau komputer tua ini bisa meledak ini. Nah, kita tambahkan extension di sini. Tambahkan, ini apa lagi? Ketikkan aja mobile. Kalau kalian pakai Chrome ya, kalau bukan itu jangan. Mobile simulator. Nah, di sini ya, ini diinstal aja. Jadi kita bisa responsif itu. Responsif itu apa ya? Desainnya tuh bisa web, bisa mobile. Jadi enak dilihat di website, di mobile. Ada enak juga enak di HP gitu. Oke, sudah. Ini misalkan saya paste lagi tadi yang live servernya. Nah, ini kan oke kayak gini, ini gampang ya, tinggal dipilih aja mobile servernya, mobile simulatornya pilih. Nah, saya mau iPhone 15 nih. Aduh. Enggak. Itu Pro Max, itu Pro bah. Salah. Gak bisa aja. Ini aja HP mahal. Oke, udah itu. Nggak tahu kenapa ini kecil banget. Ya, biasanya kalau layarnya normal, screen-nya enak kelihatan. Oke. Sekarang saya mau ambil gambar ya, biar lebih enak gitu. Phone-nya saya hilangkan. Oke, ini padding left-nya juga, ini padding right-nya juga dia. Padding right, tambahin juga lah biar seragam gitu, jadi nggak tabrakan. Nah itu. Nah, saya mau tambahkan gambar nih. Saya punya gambar apa di sini? Nah ini saya mau pakai gambarin aja. Cut picture saya taruh di musik tadi. Saya punya gambar, saya taruh di satu folder. Saya taruh aja di sini. Saya kasih nama di gambar dia
gambar satu misalkan titik PNG. Oke. Setelah selamat datang saya mau tambahin gambar di sini ya. IMG source atau image source SRC namanya apa ya? Gambar titik PNG. Nah itu ada gambar satu titik PNG. Nah itu jelek kan? Hancur kan? Tapi kalau versi yang lalu enggak. Oh enggak. Enggak bisa di close. Nah tuh kok dia berantakan ya? Gimana supaya dia di tengah? Ya. Oke, sebelum itu saya kasih tahu sama kalian ya. Jadi kalau mendesain website itu jangan begini ya. Salah kalau besar ya. Kita harus pertimbangkan resolution sebuah monitor orang ini paling kecil sekarang itu seperti apa. Kalau website sekarang itu nggak ada ya yang 800 ukuran itu nggak ada. Pernah nggak lihat CRT? Monitor CRT pernah lihat nggak? Monitor yang tabungnya gede itu. Ya, majalahnya nggak ada yang dibuang itu, boros listrik gitu. Serius boros listrik itu lebih ini daripada lampu, tinggi lampu itu lebih besar. Dan itu panas dan itu kalau terlihat di mata itu harganya ini. Ya ketika jadi Google. Kalau di komputer sekarang itu minimal ya 1280 monitor itu resolusinya. Oh ini tadi 12424 gitu. 1024. Sekarang rata-rata 1280 bahkan monitor sekarang tuh 1920 ini Full HD nih. Nah supaya ini nggak terlalu ngejreng gitu ya, nggak terlalu modern banget, maka kita ambil yang 1280. Nah supaya nanti website kita ini betul-betul di tengah, ya betul-betul fit di sebuah screen itu, maka kita harus set dia di 1280. Teknisnya sebenarnya nggak usah pakai CSS. Body-nya di sini nggak salah. Body atau width ya, body, style, width. Ini width-nya 1280 px. Nggak salah ini. Nah itu dia. Sorry, nggak berubah ya. Width tan. Web, saya lupa nih, webmax, style, px. Ya, switch. Salah nih, switch. Oke, sini. Ini max switch. Nah, itu dia. Max switch 1280 px. Kalau benar biasanya ke tengah dia. Kalian di tengah nggak? Cobain ya. Karena layar saya ini sudah di tengah, betul ini. Berubah nggak? Ntar saya matikan dulu ya. Ada ngaruh ke resolusi nih? Enggak. Ntar. Ngaruh nggak ke kalian? Ngaruh nggak?
Enggak. Layar kalian resolusinya berapa? Tahu nggak ngecek layar resolusi? Kalau yang QHD berubah tuh pasti. Ntar saya bikin kelasnya. Di sini ada yang layarnya Full HD. Full HD ada 19280, 1920 sama 1080. Enggak ada nggak apa-apa. Ya nggak tahu. Ntar ya, saya coba paddingnya besar ya. Oh iya, saya ini 1366 ya. Tapi karena saya set 1280 dia jadi aneh gitu nih. Jadi ada space kosong di sini, nggak tahu nih dari mana munculnya. Lupa saya tambahkan paddingnya. Padding 10. Tambahin margin di bawah. Margin bottom, kalau bottom di bawah ya. Tambahin 10 pixels. Nah, ini sudah ada. Oke, gambarnya saya tambahin marginnya mungkin 10 mungkin. Margin right 10, nggak tahu kenapa kanan jadi nambah. Otak-atik malah gitu. Tambah 100 mungkin, atau nggak ada efeknya. Mungkin TP. Kenapa? Apa? Berapa persen? Tidak apa-apa. Udah, ini paddingnya tak tutup ya. Padding 0. Jadikan 0 aja. Margin 0.
ini. Kayaknya browsernya bermasalah ya. Oke. Ya, ini dulu ya. Nah, ini browsernya bermasalah. Harusnya paddingnya 0, dia mepet banget itu. Kita cari tahu kenapa masalahnya. Tapi yang jelas kalian sudah paham ya tentang 3 teknis tadi. Yang pertama itu ada tab, kemudian ada kelas dan ada ID. Kalau masalah desain itu bisa dicari nanti masalahnya di mana, kok gitu anunya apa namanya tampilannya itu bisa dikondisikan. Coba-coba aja, sering-sering lihat di artikel-artikel online atau e-book online bagaimana CSS yang baik dan menarik lah, bahasanya seperti itu. Kalau menarik itu nggak bisa diajari ya, menarik itu karena latihan. Dia nggak tahu kenapa ada soal 10 atau 20 px di kanan itu, nggak tahu kenapa. Mungkin karena pakai proyektor atau apa, saya nggak tahu. Nah itu ya. Jadi yang jelas ini lagi kalau lihat dari bodinya itu sekitar saya sekitar begini. Saya bikin body di sana max 1280 px. Tapi kalau layarnya HD dia akan ke tengah tuh pasti settingannya. Kalau layarnya HD. Ini nggak ada gunanya. IMD. Kalau di simulator gimana tampilannya? Kira seperti ini lah ya. Tuh.